tangan kanan. Mereka bilang tinju wanita itu soal teknik dan pergerakan. Tapi nggak pernah ada yang bilang soal ini. Hari ini, kamu akan melihat KO yang begitu brutal, begitu tidak seimbang, dan benar-benar menghancurkan. Sampai-sampai rasanya sudah masuk level yang benar-benar berbeda. Boom! Inilah knockout paling menakutkan dalam sejarah tinju wanita. Sharon Courtney punya sesuatu yang ingin dibuktikan. Sang babyface assassin sedang membangun nama di dunia tinju wanita Inggris, dan Dorotan Norek seharusnya menjadi ujian kredibilitas. Tapi dia tidak siap dengan apa yang akan terjadi. Ki, da, kacabu shoot ke kejatana. Davai, da, riswistin. Tidak, tidak. Courtney menekannya dengan sabar, namun tetap agresif selama 7 ronde, menutup ruang gerak di ring sampai dia menemukan kesempatan dan melepaskan pukulan kanan yang menghancurkan, mengirim Dorota terjatuh ke kanvas tanpa peringatan. Courtney tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan dominasinya, tetapi petinju berikutnya bahkan tidak membutuhkan pukulan konvensional untuk menunjukkan kehebatannya. Amanda Ferreira bukanlah mama paling terkenal di tinju wanita, dan dia tidak perlu menjadi yang paling terkenal. Tetapi tinjunya sudah berbicara dengan sendirinya. Hanya beberapa menit setelah ronde pertama dimulai, Kelly bahkan tidak menyadari pukulan berputar itu akan datang. Ferreira membuatnya terlihat mudah, tetapi knockout berikutnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu berkaitan dengan kesabaran dan, kemudian, dengan momen yang brutal. Sandy Ryan adalah salah satu petinju wanita paling menarik di dunia tinju saat ini. Dan melawan Bukovic, dia menunjukkan dengan tepat kenapa. Pada ronde keempat, Sandy menyerang tubuh lawan. Pukulan demi pukulan, sampai Bukovic tidak bisa lagi membalas dan jatuh ke lantai dalam kesakitan yang nyata. Tidak. Ryan menyerang tubuh lawan dan berhasil menjalankan misinya. Tapi petinju berikutnya langsung menghadapi sang juara. Aureli Musino adalah juara dunia. Seorang petarung yang dihormati dan berpengalaman yang memiliki segalanya. Dan dia datang ke pertarungan ini dengan semua bekal itu. Knight menyerang sejak awal, memberikan tekanan yang tidak bisa ditahan oleh sang juara. Tidak! Beberapa detik setelah ronde kedua dimulai, Knight memancarkan kombinasi dahsyat yang membuat Aureli tergeletak di atas kanvas menatap lampu. Dan mengerikan, Knight berhasil merebut gelar dari seorang juara. Namun, petarung berikutnya telah mempersiapkan diri untuk ini sepanjang hidupnya. Mary Spencer adalah ikon tinju amatir. 3 kali juara dunia tinju amatir. Dan transisi ke profesional menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah kekuatannya ikut terbawa? Dan Chris Nemes mengetahuinya dengan cara yang pahit. Sebuah tinju yang menghentikan lawan. Spencer tampil agresif, fisik, dan tanpa ampun. Dia langsung menekan Namu sejak awal dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas.
Dia menyerang dengan pukulan-pukulan tanpa ampun dan kaki Namus pun goyah. Wasit merasa itu sudah cukup. Spencer menjawab semua pertanyaan tentang kekuatannya. Tapi pertarungan berikutnya menghadirkan seorang juara yang menolak untuk menyerah tanpa perlawanan. Naomi Boskes percaya bahwa malam itu ada dalam genggamannya. Tapi Diana Fernandez punya rencana lain. Selama 7 ronde, Fernandez tak kenal ampun. Dia menahan semua serangan yang dilancarkan Boskis dan membalas setiap pertukaran pukulan dengan sesuatu yang lebih kuat. Lalu, satu pukulan saja mengubah segalanya di ronde ke-8. Boskes bangkit hanya untuk dipukuli lagi, dan wasit harus menghentikan penderitaan itu. Dan Fernandez mematahkan rekor tak terkalahkan. Tapi petinju berikutnya dalam daftar ini tidak hanya mengakhiri rekor, dia juga menghancurkan lawan-lawannya. Daniela Bermudez adalah salah satu petinju paling berbahaya di tinju wanita. Dia punya kekuatan di kedua tangannya dan insting untuk menggunakannya pada saat yang tepat. Saat melawan Neisy Torres, insting itu benar-benar terbukti. Torres benar-benar dikalahkan oleh Bermudez, yang terus menghujani pukulan keras sampai wasit menyelamatkan Torres dari hukuman yang lebih berat. Christina Hammer adalah salah satu juara dengan masa juara terlama dalam sejarah tinju wanita. Melawan Gifty Ankra, dia memberikan pesan yang jelas yang bisa dilihat oleh seluruh divisi. Hammer tampil sangat presisi. Dia menghancurkan Ankra secara sistematis, tanpa terburu-buru atau gegabah. Hanya terus mengukur sampai momen yang tepat tiba. Bermudez sangat kejam, tapi petinju berikutnya adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Dingin, penuh perhitungan, dan tak terhindarkan. Bonda Ward memiliki tinggi 1,85 meter dan kekuatan knockout yang benar-benar menakutkan untuk divisi kelas berat wanita. Namun di ronde pertama, Elizabeth berhasil mewujudkannya dengan pukulan tepat yang membuatnya terjatuh ke kanvas. Dia bangkit kembali.
Elizabeth mengira pertarungan itu sudah di tangannya setelah menjatuhkannya itu. Dia salah. Ronde demi ronde, Bonda mendaratkan beberapa pukulan ke kepala, menghancurkan Elizabeth. Lalu, amukan pun dimulai. Elizabeth terpojok di tali ring, dan Bonda menyerang habis-habisan sampai membuat Elizabeth tak sadarkan diri. Hammer menghancurkan lawannya sedikit demi sedikit, tapi pertarungan berikutnya dimulai dengan yang kurang diunggulkan mendaratkan pukulan pertama, ronde. Ward membalikan jalannya pertarungan dengan cara yang menghancurkan. Tapi wanita berikutnya membuat penghancuran itu tampak rutin. Pertarungan antara Serrano dan Maderna nyaris tidak bisa disebut pertarungan. Itu adalah pertunjukan dominasi murni. Selama 5 ronde, Serrano mengendalikan setiap detik aksi, mengobrak-abrik Maderna dengan tekanan tanpa henti dan kombinasi pukulan yang akurat. Kemudian di ronde ke-6, Serrano menghantam dengan rentetan pukulan dahsyat menjatuhkan Maderna ke kanvas. Ia mencoba bangkit, tapi kerusakan sudah terjadi. Tidak. Serrano membuat dominasi itu terlihat mudah. Petinju berikutnya hanya membutuhkan satu pukulan. Ana Gabriels adalah salah satu petinju terbaik di dunia. Seorang juara asal Costa Rica yang teknis dan kuat, dengan kredensial elit dan pukulan yang mampu mengakhiri pertarungan apapun. Tapi bagi Oxandia Castillo, kredensial itu tidak penting. Panggil polisi! Kursi kaki, dan itu bisa membawa masalah baginya dalam dosis tertentu. Castillo sangat berani dalam arti yang terbaik, melemparkan pukulan tanpa khawatir tentang apa yang mungkin dia terima sebagai balasan. Dan kemudian dia mendaratkan pukulan penentu, membuat Gabriel Gabriels tak sadarkan diri dan terkejut. Castillo mengejutkan dunia tinju. Pertarungan berikutnya mempertemukan dua wanita yang memang diperkirakan bisa melakukan hal itu. Dua petinju yang telah menghabiskan karir mereka dengan menjatuhkan lawan-lawannya. Ketika akhirnya mereka berbagi ring, 8 ronde pun berubah menjadi satu pertanyaan sederhana. Siapa yang akan menyerah lebih dulu? Serrano mengendalikan jarak sejak awal. Bermuda sangat berani, tapi keberanian ada batasnya jika berhadapan dengan kecepatan, ketepatan waktu, dan kekuatan Serrano. Lalu, pada ronde ke-9, Serrano melancarkan kombinasi brutal ke tubuh, membuat Bermudez jatuh berlutut kesakitan. Ketika petinju wanita dengan penyelesaian terbaik menghadapi spesialis knockout lainnya, hasilnya memang seperti ini. Tapi juara berikutnya sama berbahayanya. Natasha Ragosina dikenal sebagai harimau Siberia.
Juara kelas berat asal Rusia ini mendapatkan julukan itu dengan cara yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Pamela London pun mengetahui alasannya. Selama 7 ronde, Ragosina mengendalikan tempo. Kemudian di ronde ke-8, Rogozina memukul dengan tepat, menjatuhkan Pamela yang terhempas ke kanvas. Ragosina mengakhiri pertarungan itu dengan presisi. Petarung berikutnya mengakhiri pertarungan itu dengan timing yang tepat. Jackie Buntan mulai dikenal di kancah kickboxing One Championship, tempat dia menjadi salah satu petarung dengan pukulan paling eksplosif di jajaran itu. Knockout ini menunjukkan dengan jelas alasannya. Gerak kaki dan timing Buntan menyiapkan rangkaian serangan penutup dengan sempurna. Dia membaca pola Martin dan kemudian memanfaatkannya tanpa ampun. Buntan nyaris tidak memberi lawannya kesempatan. Wanita berikutnya memberinya kesempatan yang lebih sedikit lagi. Savannah Marshall adalah petarung dengan pukulan terkuat dalam sejarah tinju Inggris. Saat melawan Femke Hermans, dia menunjukkan versi dirinya yang paling berbahaya. Marshall menekan Hermans sejak awal, memaksa pertukaran pukulan yang hanya bisa berakhir dengan satu hasil. Petinju asal Belgia itu mencoba menggunakan gerakan dan sudut, tetapi dia mulai kehabisan ruang. Marshall berhasil memojokkan Hermans dan melancarkan kombinasi pukulan dahsyat yang membuatnya tak sadarkan diri. Hitungan wasit pun tidak diperlukan. Marshall hanya butuh satu kesempatan. Sang juara berikutnya hanya butuh satu pukulan. Helena Mergenovic telah menjadi salah satu juara tinju wanita paling berprestasi selama lebih dari satu dekade. Melawan Olivia Grula, dia sangat kejam. Pada ronde ke-9, dia memukul dengan presisi dan Grula jatuh tersungkur ke kanvas. Mergenovic sangat kejam dan dingin. Namun petinju berikutnya mengubur lawannya di bawah tekanan yang tak kenal ampun. Zulina Muñoz dikenal karena tekanannya dan kekuatannya. Melawan Vanessa Taborda, dia menunjukkan keduanya. Muñoz tampil agresif dan tanpa ampun sejak bel berbunyi pertama kali, melepaskan kombinasi pukulan dengan niat buruk dan tidak membiarkan Taborda menemukan ritmenya. Bagaimana dia bisa terjatuh ke kanvas? Pada ronde keempat, Muñoz mendaratkan hook kanan yang menghancurkan dan membuat Taborda tergelepak di kanvas, meringis kesakitan. Muñoz baru saja menciptakan salah satu akhir paling eksplosif dalam tinju wanita. Laila Ali membawa nama belakang paling terkenal dalam dunia tinju. Christy Martin membantu menjadikan tinju wanita sebagai olahraga yang benar-benar menarik perhatian orang. Ketika akhirnya mereka bertemu di atas ring, rasanya seperti masa lalu bertabrakan dengan masa depan. Martin datang untuk bertarung, tapi Ali lebih besar, lebih kuat, dan lebih cepat. Ronde demi ronde, dia terus menekan Martin, mendaratkan kombinasi pukulan yang kuat, dan memaksa petinju veteran itu berjuang mati-matian untuk bertahan. Terjatuh berlutut untuk pertama kalinya dalam karirnya.
Martin tidak pernah berhenti berusaha, tetapi di ronde keempat, Layla terus memancarkan kombinasi pukulan yang menghancurkan. Dia kembali membuat sang legenda jatuh berlutut dan kali ini Martin menoleh ke sudut ringnya. Dia sudah melihat cukup. Ali membuktikan bahwa masa depan adalah miliknya. Tetapi petinju berikutnya bahkan tidak memberi waktu kepada lawannya untuk menyadari bahwa pertarungan telah dimulai. Zeniessa Estrada adalah salah satu petinju wanita tercepat dalam tinju. Miranda Atkins menghadapi kesempatan terbesar dalam karirnya. Bel awal berbunyi, Estrada langsung maju ke depan dan sebelum Atkins bisa memukul atau menyesuaikan diri dalam pertarungan, semuanya sudah berakhir. 7 detik. Itulah lamanya pertarungan itu berlangsung. Salah satu knockout tercepat dalam sejarah tinju wanita. Estrada mengakhirinya sebelum pertarungan dimulai. Tapi tidak ada di daftar ini yang bisa dibandingkan dengan apa yang akan datang selanjutnya. Anne Wolf mungkin adalah petinju wanita dengan pukulan terkuat yang pernah ada. Angka-angka tidak berbohong. 24 kemenangan. 16 diantaranya dengan knockout. Di masa ketika mengakhiri pertarungan dengan KO di tinju wanita benar-benar langka. Wanda Ward adalah petinju kelas berat dengan tinggi 1,85 meter dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Ward mencoba menggunakan posturnya untuk menjaga jarak dengan Wolf, tapi Wolf berhasil menembus pertahanannya. Beberapa detik sebelum akhir ronde pertama, Anne Wolf melepaskan pukulan kanan yang dahsyat tepat mengenai dagu Ward, yang langsung tak sadarkan diri sebelum jatuh ke kanvas. Tidak terlalu telak mengenainya, pukulan kanan yang besar. Anne Wolf baru saja memberikan knockout paling brutal dalam daftar ini. Bukan yang tercepat, bukan yang paling teknis, tapi yang paling brutal. Dia adalah, dan mungkin akan selalu menjadi, petinju wanita dengan pukulan terkuat dalam sejarah olahraga ini.